Salam jumpa pemirsa di rumah bersama dengan saya Philip Indir dengan program kita di saat ini Belanja Masalah. Perjalanan saya di wilayah Papua Barat Daya ini mencari persoalan yang terjadi di wilayah masyarakat dan tentunya untuk mencari solusi bersama kita sekalian yang ada di Papua Barat Daya. Dan di program kita di saat ini, program pertama, saya tidak sendiri tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Narasumber yang sudah viral di Papua Barat Daya. Dia adalah tokoh tetapi juga kakak yang adalah juga seniman yang tidak asing bagi kita. Selamat siang, saya sapa Bapak David Kapisa. Abang David, selamat siang. apa kabar? Sehat ya? Sehat-sehat. Ya, mungkin bisa berbagi kepada kita semua pemirsa di rumah terkait dengan aktivitas kakak di hari ini atau sebelumnya sebagai apa, biar kita semua bisa tahu siapa sosok dari Bapak atau kakak David Kapisa. Baik, terima kasih dan selamat siang. Ya, keseharian saya sejak awal saya juga berkecimpung di dunia seni, tetapi setelah itu saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Dalam hal ini dulu yang dikatakan usaha mina. Perusahaan usaha mina atau perikanan? Perikanan, ya. Perikanan Nusantara. Setelah usaha mina kolaps, maju ke perikanan Nusantara. Ya, di perikanan Nusantara di sana saya pernah terus membawa perikanan yang kolaps, dalam hal ini usaha mina, dia berubah menjadi perikanan Nusantara. Setelah kami bertemu di Jakarta dengan para pembesar-pembesar di Jakarta, maka terjawab perusahaan ini, terselesaikanlah dengan semua karyawan punya hak-hak dan perusahaan boleh dijalankan kembali. Disitulah saya juga berkecimpung dan pada akhirnya saya menjadi pekerja di situ dan sebagai karyawan, dan pada akhirnya saya juga dipercayakan untuk memimpin perusahaan kurang lebih 3 tahun. Sebagai kepala cabang ya? Sebagai kepala cabang, manajer PT Perikanan Nusantara. Dalam hal ini BUMN yang berada di wilayah Papua Barat pada saat itu dan sekarang Papua Barat Daya. Selanjutnya hari ini jabatannya sebagai setelah selesai 3 tahun waktu itu dan 2020 saya pensiun dari perusahaan karena sudah waktunya untuk pensiun. Dan kembali kepada masyarakat dan berkecimpung sebagai tokoh masyarakat dan ada di tengah-tengah masyarakat, selalu juga beradaptasi dengan masyarakat dan apa yang menjadi persoalan-persoalan dalam masyarakat, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dan menyelesaikan masalah-masalah. Lebih daripada itu, saya berkecimpung juga di dunia seni. Ya, di dunia seni ini memang sudah sejak awal lahir dan menjadi seniman. Ya, menjadi seniman dan berkecimpung sampai pada saat ini. Ya, di dalam dunia seni juga pernah membawa nama baik daerah, baik kota Sorong pada waktu itu Kabupaten Sorong, Provinsi Papua pada waktu itu masih Papua. Ya, dan pada akhirnya juga pernah mewakili Papua ke kancah nasional. Ya, dalam hal ini juga menghadiri 17 Agustus waktu masih Presiden Soeharto. Dan terakhirnya kami mewakili Papua dan Indonesia ke Darwin. Ya, Darwin Internasional. Australia. Oh, luar biasa. Saya juga mau ke situ. Ya, ke Australia. Jadi kami bawa nama baik Indonesia ke kancah internasional, dalam hal ini mewakili Papua Indonesia ke dunia internasional, Darwin Australia. Northern Territory. Ya, ini masih hafal sekali ya. Kalau sampai dengan hari ini terakhir jabatan atau aktivitas di hari ini sebagai apa? Ya, sampai pada saat ini menjadi tokoh masyarakat. Dan pada beberapa waktu lalu, ya, ada berkecimpung di dalam ikatan-ikatan keluarga
maka kami ada di dalam Ikatan Keluarga Besar Biak Barat. Berapa waktu lalu terpilih sebagai ketua atau Mananwir Biak Barat Sesorong Raya Papua Barat Daya, sehingga kami atau saya membawai 19 kampung yang ada di Biak. Di Biak ya? Biak Barat. Biak khususnya Biak Barat. Jadi khususnya Biak Barat Sesorong Raya, sebagai ketua adalah saya, Bapak David Kapisa, nama kecil, nama panggilan, dan wakil ketua, ya Bapak Wanma, sekretaris Bapak Mirino. Ya, kami pengurus-pengurus inti membawai ikatan ini untuk ke depan kami menjadi payung dan sombar. Untuk ada sesuatu yang terjadi, kami bisa dapat menjadi penyalur atau penyambung untuk penyelesaian masalah. Baik, Bapak David Kapisa. Itulah tadi perkenalan singkat dengan narasumber kita, Bapak David Kapisa, dan kita akan kembali setelah pariwara berikut. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Indir dalam acara kita dengan program Belanja Masalah, dan tema kita di saat ini yaitu caleg OAP adu gagasan. Dan kita kembali bersama dengan narasumber kita, Bapak Kapisa. Ya, Bapak, tadi saya sudah dengar banyak terkait dengan keseharian Bapak yang adalah seorang seniman, tetapi juga pernah berada di perusahaan BUMN, memimpin perusahaan, tetapi juga sudah menjadi seorang Mananwir ya, kepala suku besar Biak Barat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Tapi saya dengar-dengar juga Bapak sekarang lagi caleg ya? Iya, benar. Wah, luar biasa. Mungkin Bapak bisa berbagi kepada kami dan juga pemirsa apa yang membuat sampai Bapak bisa memilih jalur legislatif yang ada di kota atau provinsi dan Papua Barat Daya. Saya juga belum tahu, nanti Bapak bisa berbagi sehingga kita bisa tahu apa yang membuat seorang Bapak David Kapisa, seniman senior yang ada di tanah Papua, seorang kepala suku, pernah memimpin perusahaan, hari ini maju mengikuti konsultasi pemilihan legislatif. Silakan Bapak bisa berbagi kepada kita sekalian. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi selamat siang. Baik, yang menjadi motivasi kami untuk maju di dalam calon legislatif atau calon anggota dewan ke depan, kami merasa terpanggil dengan situasi dan kondisi yang ada. Kami melihat di dalam masyarakat yang sementara ada di wilayah Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya pada saat ini. Ya, ada banyak hal yang menjadi keluhan daripada masyarakat. Ya, kami hidup dan lahir besar di atas kota ini, di tanah Maladum, Malamoy. Kami melihat bahwa banyak masyarakat kita yang mengeluh tentang hal-hal merupakan sentuhan pemerintah kepada masyarakat kita, masyarakat lokal, baik pun masyarakat umumnya yang ada di Kota Sorong dan Papua Barat Daya ini. Kami merasa terpanggil. Kami merasa terpanggil melihat situasi, kondisi kehidupan masyarakat yang kadang juga ada terjangkau karena bantuan pemerintah, tetapi kadang juga tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Dan banyak, kalau kami melihat, banyak masih ada di garis kemiskinan menurut kami. Sehingga kami merasa terpanggil menjadi calon anggota dewan. Ketika ke depan kehendak Tuhan itu terjadi, kami berpikir bahwa ketika ada di dewan berarti kami berbicara untuk hak rakyat. Ya, hak rakyat ini tidak mungkin rakyat ini datang mengeluh seperti itu, tetapi ketika ada orang yang duduk di dewan dan mau membela orang banyak, rakyat kecil, maka ini yang menjadi perhatian. Sehingga mereka juga bisa tersentuh dengan segala bantuan.
Karena menurut kami bahwa bantuan-bantuan dari baik pemerintah dan ya dikatakan ya DPR yang lalu kemarin ya terjangkau juga, tetapi hak rakyat juga ada yang tidak terjangkau. Nah, ini yang menurut kami yang merupakan hak rakyat, kembalikan lagi kepada rakyat dan diberikan lagi kepada rakyat. Jangan itu hak rakyat kita pakai untuk melakukan pembangunan yang lain, atau kita pakai untuk hal-hal yang lain. Nah, ini yang menjadi perhatian kami untuk merasa terpanggil, biarlah kami kalau ada kehendak Tuhan yang terjadi, ya kami duduk di sana untuk membela orang banyak. Amin ya. Bukan saja membela kelompok, bukan saja membela kondisi-kondisi tertentu yang lain, tetapi kami merasa bahwa semua orang di atas tanah dan negeri ini adalah mempunyai hak yang harus disalurkan dan harus ada jawaban dari yang disebut dengan DPR itu. Jadi tidak tinggal diam, ya. Tetapi harus ada. Nah, itu yang menjadi motivasi kami untuk terjun ke dalam dunia politik, dalam hal ini mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan atau legislatif. Kalau boleh tahu dari partai mana, nomor urut juga biar sekalian bisa kita tahu. Oh, kalau saya Bapak maju dari? Saya maju dari Partai Gerindra, ya nomor urut 5, Partai Gerindra. Nah, itu yang sementara. Di kota, kabupaten? Saya posisi ambil untuk sementara kota. Kota Sorong. Kota Sorong. Dapilnya? Dapil 2. Dapil 2 Kota Sorong. Ya baik, Bapak David, kita akan lanjut. Namun sebelumnya kita akan jeda setelah pariwara berikut. Iya baik, kembali lagi bersama dengan saya Philip Indir dalam program Belanja Masalah yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Kami terus mencari persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk mencari solusi demi kepentingan kita bersama. Dan di hari ini tema kita masih sama, caleg OAP adu gagasan. Dan kembali bersama dengan narasumber kita, Bapak David Kapisa. Tadi kita sudah dengar banyak, mungkin di saat ini saya berharap kepada Bapak bisa berbagi kepada kita, pemirsa semua, sehingga kita tahu terkait dengan tadi Bapak katakan yang menggerakkan Bapak untuk masuk mencelupkan diri dalam proses pemilihan calon anggota DPRD di Kota Sorong Dapil 2 ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ada hal-hal yang perlu secara strategis begitu dari mungkin Dewan Kesenian sendiri atau ke Bapak sendiri perhatikan sampai lebih membuat Bapak yakin untuk maju kali ini dari Partai Gerindra untuk mencalonkan diri memperhatikan seni yang ada di Kota Sorong. Silakan Bapak. Ya, baik. Selamat siang, terima kasih. Ya. Ya, kalau kita berbicara tentang seni, saya sendiri adalah pelaku seni. Ya. Pelaku seni mulai dari nol sampai tahu seni itu, dan saya adalah salah satu penari daerah dan penari nasional dan penari internasional. Wow. Yang sampai di Darwin, Australia. Tetapi setelah perkembangan terus berjalan, ketika waktu lalu kita lihat, ya kita kembali teringat bahwa Bapak Gubernur Brahma Taruri sangat memperhatikan tentang seni dan budaya. Ya. Tetapi pada saat ini kalau kita melihat dan mengikuti perkembangan, ya seni budaya ini di nomor 2 kan. Olahraga diutamakan. Kami sebagai seniman di kota ini, kami merasa bahwa seniman-seniman ini dianaktirikan. Sehingga kami merasa tergerak hati untuk boleh maju. Duduk di sana juga untuk membela seni. Kenapa harus membela seni? Karena kami melihat di kota ini bahwa banyak grup yang sangat kecewa. Kelompok-kelompok seniman-seniman. Baik itu dia seniman tari, seniman lagu, seniman vokal, seni tarik suara, dan seni-seni yang lain. Semua ini kecewa karena tidak diperhatikan tentang seni itu. Ya, kami melihat olahraga yang dominan di dalam kota atau provinsi ini, sementara seni di nomor 2 kan. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa seni budaya itu
suatu bangsa dan negara dikenal karena budaya, bukan karena olahraga. Tetapi kenapa budaya ini dinomor duakan? Sampai di dunia manapun, budaya itu yang dikenal. Suku bangsanya, negaranya, itu karena budaya, bukan karena olahraga. Untuk itu menjadi perhatian, dan kami dari Dewan Kesenian Kota, sekaligus saat ini kami juga sementara ada di Dewan Kesenian Provinsi Papua Barat Daya. Nah, kami sementara juga berkoordinasi dengan pemerintah supaya seni ini juga masuk dalam bagian baik di kota maupun provinsi maupun kabupaten. Ya. Karena semua seniman kami sudah bersepakat bersatu untuk bagaimana ke depan kami menggodok ini untuk pemerintah dapat memperhatikan seni dan budaya ini, nah, sehingga tidak tenggelam begitu saja. Ya, karena sekarang kita lihat bahwa kalau kita tidak memperhatikan budaya ini, maka budaya-budaya luar akan masuk mempengaruhi budaya Papua itu dan akan terkikis ke depan, dan anak cucu kita mereka tidak akan mengerti tentang budaya itu karena sudah tenggelam. Ya, kita lihat kembali di Australia, masyarakat aborigin di sana kan pada saat ini dia sudah tidak kenal dia punya budaya karena orang luar masuk paling banyak di sana. Jadi budaya ini sudah istilahnya asimilasi dan terkikis habis. Budaya barat yang masuk. Jangan-jangan kita di Papua kalau hal ini tidak diperhatikan maka akan terkikis juga habis anak cucu kita. Jangankan budaya, bahasa saja mereka tidak tahu. Bahasa dan bahasa masing-masing daerah saya tidak tahu. Dan kami juga dari seniman berharap kalau ke depan ada budaya lokal itu, bahasa harus dikasih menjadi budaya pelajaran lokal di setiap sekolah supaya ada budaya lokal bahasa yang dipakai. Jadi jangan sampai dia hilang. Ya, contoh kecil kalau kita di Sorong, kalau kami lihat kembali di Biak, itu mereka sangat terus mempertahankan dan kental. Ada tetap di sekolah-sekolah dikasih wor, ya. Itu tari wor itu sampai sekarang kan kalau kita nonton-nonton itu kan mereka terus tanamkan itu di anak-anak SD yang masih kecil sampai ke atas, karena budaya itu jangan hilang. Tapi kalau kita lihat di Sorong ini ya, ini sudah budaya asing banyak masuk, sehingga mempengaruhi. Ya, misalnya orang asli Moi, malah Moi di sini, mereka juga punya budaya akan terkikis habis. Apalagi kita Papua yang lain. Jadi harapan kami dari sebagai pelaku seni, saya berbicara tentang pelaku seni. Tetapi kami juga pada akhirnya diangkat sebagai wakil ketua Dewan Kesenian Kota ini. Ya, Bapak Ketua itu adalah Pak Mika Duit. Wakil ketua adalah kami sendiri, dan sekretaris adalah Yan Imbiri. Dan teman-teman semua yang ada di barisan ini, kami berharap supaya seni harus dipertahankan dan dibudayakan terus, supaya jangan dia terkikis, hilang dan habis. Ya, ketika anak cucu kita waktu mendatang mereka ditanya budaya kamu dari mana, mereka kan juga bingung. Jadi harapan kami ya bertolak dari apa yang menjadi pikiran-pikiran kami, maju ke legislatif atau dewan ke sana, supaya kami juga berbicara tentang hak seni yang ada di dalam, jangan dipakai dibuang ke tempat lain, supaya seni itu dia berkembang di kota ini dan provinsi dan di tanah ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak Kapisaya, luar biasa. Saya juga langsung sempat merinding ya dengar banyak sekali terkait dengan apa yang Bapak sampaikan, di mana seni ini juga bukan seni yang tadi kita tahu bahwa bukan seni tari, tapi ada banyak sekali ya pelaku seni, ada seni tarik suara, seni tari, seni ukir, seni banyak sekali yang sudah Bapak sampaikan. Tapi intinya bahwa jangan sampai budaya kita ini terkikis, tadi contohnya seperti aborigin. Tapi kalau di Kota Sorong kita sudah perhatikan, Yospan sudah tidak ada lagi. Kalau di zaman tadi Bapak bilang Pak Bram Atururi, sekarang sudah banyak TikTok ya. Bahkan saya juga hampir sudah mau ikut TikTok ini. Ini juga harus jadi masalah yang harus kita cari solusinya ya, supaya generasi kita ini masih tetap tahu bahwa identitas kita itu dikenal tadi ya di suatu bangsa itu lewat budaya. Terima kasih Bapak David, dan saya kira kita sama-sama harus bergandengan tangan ya. Bukan saja tadi dari suku Biak, tapi suku Moi dan suku-suku lain yang mendiami tanah Maladum, karena ini tempat di mana kita berpijak. Di situ harus kita junjung ya. Terima kasih. Pemirsa di rumah, masih dengan saya Philip Indir dalam program kita Belanja Masalah dengan tema kita di hari ini yaitu Caleg UAP Adu Gagasan. Dan kita akan kembali setelah pariwara berikut.
Pemirsa di rumah, kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah yang tentunya ada di sekitar kita di wilayah Papua Barat Daya untuk mencari solusi demi kebersamaan dan kepentingan kita masyarakat. Dan kita telah sampai pada penghujung acara di saat ini, masih bersama dengan Bapak David Kapisa yang juga adalah seniman yang hari ini sedang maju dalam kancah pileg yang ada di Kota Sorong, daerah pemilihan 2 ya. Baik Bapak, mungkin saya juga tambahkan sedikit terkait dengan minoritasnya orang asli Papua yang ada di kursi legislatif Kota Sorong. Ini kita tahu bahwa DPR Kota Sorong mempunyai 30 kursi ya. Tapi sangat disayangkan sekali kita yang punya negeri, punya tanah ini cuma 6 orang. Dan kalau kita lihat secara regulasi aturan Undang-Undang Republik Indonesia ini, banyak yang kita cerita. Tapi terakhir dalam fraksi tetapi juga di dalam pengambilan keputusan, bisa jadi apa yang kita cerita hari ini tidak bisa terlaksana karena minimnya kita orang asli Papua ada di dalam, baik itu sebagai seniman, ataukah sebagai olahragawan, ataukah sebagai orang asli Papua yang memperjuangkan hak asli kita sebagai pribumi di atas negeri yang Tuhan berikan kepada kita di bumi Papua ini. Untuk itu ya saya juga pesan kepada pemirsa di rumah, khususnya orang asli Papua, mari kita orang sama-sama pilih kita punya orang asli Papua sehingga kita dapat sama-sama menjaga negeri leluhur kita ini. Dan Bapak Kapisa, kita telah sampai di penghujung acara Belanja Masalah bersama dengan saya Philip Imbir. Kita berharap ada solusi yang Bapak berikan kepada kita dan juga kepada masyarakat di rumah. Closing statement dari Bapak Kapisa sendiri sebagai seorang seniman kepada kita sekalian, silahkan. Baik, terima kasih dan selamat siang. Baik, kalau dari saya sebagai salah satu OAP yang maju, memang kita berapa waktu lalu kita dengar bahwa kenyataan yang ada di Dewan adalah dari 30 kursi itu kan ada 6 kursi saja untuk orang Papua. Orang asli Papua. Ya. Hal ini kembali kepada kita orang Papua yang punya tanah dan negeri ini. Di sini saya mau sampaikan bahwa kalau kita tidak komitmen untuk menjaga kita punya negeri sendiri, maka kita suatu ketika kita akan jadi penonton di atas tanah ini. Karena kita tidak sadar, kita memilih orang lain yang bukan orang Papua. Ya, jadi kalau pada saat ini kita harus komitmen supaya bila perlu orang Papua itu lebih banyak daripada orang pendatang. Karena kami komitmen bahwa mau sampaikan pada saat ini bahwa kami orang Papua tidak pergi untuk mencalonkan diri di orang lain pun daerah. Yeah. Jadi saya himbau kepada semua kita orang Papua yang ada di atas tanah ini, tolong supaya jangan kita ikut-ikutan, tetapi mari kita lihat kita punya anak-anak Papua yang maju. Kita sama-sama menjaga dan kita mendorong dan kita harus berjuang keras supaya orang Papua itu harus ada warna di DPR. DPR ini bukan di daerah lain, DPR ini di tanah kita. DPR ini di tanah Papua. Kenapa sampai orang dari seberang yang lebih banyak? Karena kita ini kurang bersatu, kita kurang kompak, ya. Kita ikut-ikutan. Jadi untuk saya, mari kita sama-sama. Kalau bila perlu, kali ini orang Papua itu banyak ada di Dewan. Amin ya. Dan tadi dari mau suku mana, tetapi harus orang Papua, orang asli Papua harus ada di Dewan. Sehingga ada keputusan-keputusan yang diambil di sana, ya kita juga bisa melakukan voting dan keputusan itu karena kita terbanyak. Tetapi kalau kita sedikit ya kita paling jadi penonton. Jadi tidak ada sesuatu yang kita mau ambil keputusan di dalam. Mungkin seperti itu. Baik, Bapak mungkin closing statement dari Bapak David yang lebih tajam lagi kepada kita. Closing statement, pesan buat kita semua dari partai mana mungkin Bapak bisa sampaikan sehingga masyarakat bisa. Ya. Saya dari Partai Gerindra. Ya, dapilnya dapil 2. Ya, saya himbau kepada kita semua supaya mari, kalau Bapak, Ibu, keluarga, saudara, dorang mau supaya kita kembali lihat Bapak, Ibu dorang, mari kita mempunyai statement dan kita lihat orang mana yang kita percayakan dan kita pastikan akan duduk untuk membelah hak rakyat di Dewan sana. Jangan kita salah pilih orang juga, kita juga akan sapu muka. Karena berbicara hari ini beda dengan berbicara besok. Kita harus memegang komitmen dan kita melihat sampai kepada akar rumput.
mana yang harus kita lihat. Dan saya himbau kepada seluruh masyarakat, mari pilih figur yang nanti mempunyai tanggung jawab ke depan untuk membela semua rakyat. Saya di Dapil 2 Partai Gerindra. Mari kita bersama-sama sukseskan pemilu pilkada besok ke depan. Orang Papua pasti juga mengambil andil di dalam Dewan, khususnya di Kota Sorong. Amin. Ya. Baik. Amin. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak David Kapisat. Bapak Kapisat, terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam program Belanja Masalah. Kita berharap ini solusinya ya untuk warga masyarakat Kota Sorong dan juga warga Papua. Salam untuk semua. Terima kasih juga buat pemirsa di rumah yang telah bersama dengan kami dalam program Belanja Masalah dengan tema kita di hari ini, yaitu caleg OAP adu gagasan. Dan kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.